Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua nilai filosofi dari jari jemari yang ada di tangan kita. Karena makna itu sudah lama terkubur di telan bumi sehingga pada momen saat ini cocok untuk ditampilkan, disampaikan sehingga kita sadar bahwa ternyata kita bisa bersatu, kita bisa bersama, kita bisa mempererat ukhuwah di antara kita. Nah, jari jemari yang ada di tangan kita, pertama ada jari jempol. Jari jempol disebut juga dengan ibu jari. Ibu jari itu, ibu namanya orang tua, ayah dan ibu kita. Fungsi mereka apa? Sebagai pendidik, penasehat kita semua. Yang kedua ada jari telunjuk. Jari telunjuk ini bermakna adalah pemimpin. Nah, orang yang posisinya sebagai pemimpin memiliki kekuasaan dan wewenang secara penuh, sehingga dari tangannya, dari jarinya yang telunjuk bisa memberikan pengaruh yang cukup besar. Jari telunjuk seorang pemimpin bila diarahkan ke jalan yang rusak, maka tak berapa lama lagi jalan itu akan diperbaiki. Jari telunjuk seorang pemimpin bila diarahkan ke sungai, maka tak berapa lama lagi sungai itu akan dibangun jembatan. Jari telunjuk seorang pemimpin bila ditunjuk ke dinding sekolah yang rusak, maka pada waktu yang singkat gedung sekolah itu bisa direnovasi. Artinya apa? Jari telunjuk mereka memberikan pengaruh yang cukup besar. Beda dengan jari telunjuk kita. Berkali-kali pun kita arahkan kepada sesuatu, namun tak akan bisa menjadi. Kenapa? Karena jari telunjuk kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Tapi ada kalanya seorang pemimpin yang menunjuk dengan jari telunjuknya tidak menjadi apa-apa. Disebabkan oleh apa? Karena memang jari telunjuk mereka tidak pernah digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jari telunjuk mereka tidak pernah digunakan saat duduk tasyahud awal dan akhir ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jari telunjuk kita angkat ke atas sebagai bukti bahwa kita meninggikan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita yang perannya sebagai seorang pemimpin mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada bila dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat dalam duduk tahiyat awal dan akhirnya dengan mengangkat tangannya, mengangkat jarinya ke atas. Maka kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang mendekati Allah, yang takut kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Ini ingat, jari telunjuk bermakna pemimpin. Kemudian yang ketiga ada jari tengah. Jari tengah bermakna adalah tokoh agama. Dalam hal ini ulama. Bisa disebut dengan syekh, kiai, buya, ustaz. Posisi mereka sengaja diletak di bagian tengah agar mereka posisinya netral, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Mereka hadir untuk menyelesaikan persoalan umat, bukan menambah persoalan umat. Maka kalau diibaratkan pepatah bahwa ulama itu adalah menjernihkan air yang keruh, kemudian meluruskan jalan yang bengkok. Ini tugas mereka. Kemudian ada yang keempat, jari manis. Apa itu jari manis? Generasi muda. Generasi muda yang menjadi harapan kita bersama. Orang tua akan pergi meninggalkan kita. Pemimpin ada masa jabatannya. Ulama pun akan berakhir. Nah, siapa pengganti mereka kalau bukan anak muda, yaitu jari manis tadi? Nah, bagaimana kalau misalkan anak muda kita bejat akhlaknya, maka kita menjadi visimis. Agama ini, negeri ini diserahkan kepada mereka. Tetapi kalau anak muda kita baik akhlaknya, maka kita akan menjadi optimis. Kita titipkan agama dan negeri ini kepada anak muda yang berakhlak mulia. Maka carilah anak-anak muda yang berkreativitas,
yang berinovasi, yang senantiasa belajar, membaca, dan jangan sampai menjadikan anak-anak muda yang suka berpoya-poya, yang nongkrong, yang tidak bermanfaat, main games berkepanjangan, hobi dengan fans daripada film-film Korea, K-pop, ada drakor drama Korea, yang mereka dihabiskan waktu mereka di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, yang itu besar harapan kita anak muda yang semacam ini akan mengakibatkan agama kita rontok, kemudian negeri kita ini akan menjadi hancur bila kita serahkan kepada tipe-tipe anak muda yang semacam ini. Kemudian terakhir ada jari kelingking. Jari kelingking ini apa? Anak-anak. Anak-anak jangan disepelekan. Orang tua sebagai penasehat, pendidik kita semua, pemimpin, ulama, kemudian pemuda dan pemudi, itu berawal dari anak-anak. Nah, anak-anak yang peka dari batang tubuhnya ada dua. Pertama mata, kedua telinga. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Sehingga anak-anak lebih melihat apa yang dilihat dan mendengar sehingga dia praktekkan dalam kehidupannya. Artinya apa? Kalau orang tua memberikan contoh yang tidak baik, pemimpin memberikan contoh yang tidak baik, ulama memberikan contoh yang tidak baik sampai kepada anak muda. Nah, anak-anak melihat, matanya berperan, telinganya mendengar, keburukan yang kita lakukan lebih berkali lipat keburukan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Artinya apa? Kalau guru kencing berdiri, anak-anak kencing berlari. Nah, artinya apa? Anak-anak kencing berlari lebih parah daripada gurunya. Nah, kalau kita mencontohi hal-hal yang buruk, justru anak lebih berkali-kali lipat buruknya yang mereka lakukan ketimbang kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai generasi muda, haruslah mencerminkan, mencontohkan akhlak-akhlak yang terbaik, karena anak kita melihat dan mendengar apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Nah, bicara jari yang 5, teringat kita rukun Islam yang 5. Bicara jari yang 5, teringat kita 5 solat dalam sehari semalam. Bicara yang 5, teringat kita 5 sila dalam Pancasila. Nah, apabila kelima ini, orang tua sebagai penasehat, pemimpin, kemudian ulama, pemuda dan anak-anak taat kepada yang 5 rukun Islam, 5 solat dalam sehari semalam yang kita lakukan, dan 5 sila Pancasila, maka mereka akan tunduk, akan patuh, sehingga dengan sendirinya mereka akan mulai menggenggam, sehingga kita memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki kekuatan yang begitu super, sehingga apapun tantangan dari luar, mereka akan tetap kokoh dan tak akan pernah goyah. Nah, posisinya tangan kanan adalah kebaikan. Nah, yang genggaman ini harus dijaga baik-baik, karena ada sisi tangan kiri yang akan memporak-porandakan kekuatan ini. Ini 5 yang dapat menghancurkan. Yang 5 ini ada 5 juga. Yang pertama ada Syiah, ada PKI, ada liberal, ada kelompok misionaris, dan ada teroris. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki kekuatan, kekompakan, kebersamaan, ini yang 5 ini akan mengganggu. Kita dicabut satu persatu, sehingga lepas sudah tanggal, ada yang ada apa? Dada, selamat tinggal agama kita, selamat tinggal negeri kita. Maka musuh kita yang sesungguhnya ini dia, yang 5. PKI, kemudian liberal, kemudian Syiah, kemudian kaum misionaris, yang ke-5 tentunya teroris. Nah, kita harus bersatu. Karena Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, al-mu'minu lil mu'min kalbunyan yashaddu ba'du ba'dah. Mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan saling mengokohi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan dibagi. Tetapi bila mengira bahwa video ini tidak bermanfaat, silahkan dilewatkan. Tapi yang jelas, berapa yang like video ini, berapa yang menonton video ini, berapa orang yang membagi video ini, itulah kualitas bahwa ada orang-orang yang merindukan kebersamaan, kepersatuan di antara kita, sehingga kita menjadi agama yang kuat dan negeri yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.